wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah, kita Majelis Ulama Jami akan mengadakan Maulid Isra Mi'raj dan Haul pada tanggal 24. Kami mengharapkan para jamaah untuk berpartisipasi secara material dan non material. Sekaligus nanti tolong diundang sahabat-sahabatnya dan teman-temannya di majelis kita tertentu ini. Dan adapun untuk rekening majelis bisa rekening ke ya, di HP udah saya share di WA, nanti bisa hubungi saya atau Habibie nanti. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Januari ya jamaah, tanggal 24 Januari itu Maulid kita dan Isra Mi'raj kita 24 Januari Sabtu malam Minggu berjamaah. Berarti di sini yang menjadi palang pintu banyak, Masya Allah. Akan dikomandoi oleh Ghazali, kemudian Gemak, kemudian Hadami, palang pintu majelis. Berarti yang disebut dengan palang pintu majelis nunggu di ujung depan majelis, kan palang pintu. Tapi berarti bukan yang disebut dengan palang pintu orang mau ngaji nggak boleh. Nggak, jangan bahasa palang pintu, penerima tamu ya. Bang Ghazali pagar bagus ya, itu NU itu Masya Allah. Pagar Nusa, pagar bagus, pagar Nusa, tahu aja Masya Allah, pagar betis itu. Jadi Bang Ghazali, Bang Gemak sama Bang Hadami. Abang Saifi umurnya berapa sayang? Kok bilang umurnya? Oh iya. 30. Berapa sayang? 30. Oh. Iya. Jadi iya itu berkah, jangan deh. Itu udah makan aja udah yang enak. Umur 12-13 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu di dalam kedengaran? Ibu-ibu di dalam kedengaran enggak? Enggak? Kurang dengar. Oh, coba. Kesian enggak kalau enggak kedengaran. Kesian kalau enggak kedengaran. Sudah? Wa qala radhiyallahu anhu inna ahla zamani fi qulubihim syayatin. Ya, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau menyatakan sesungguhnya zaman sekarang ini di hati-hati mereka itu setan semua. Ini beliau ngomong di Masile, Hadramaut, Yaman, di 200-an tahun yang lalu, tempatnya mereka para wali. Beliau bilang, ini zaman sekarang hatinya orang udah pada setan semuanya. Bagaimana kalau kita di Jakarta? Zaman 2000-an lagi. Allahu Akbar. Walihada yadhiguna min qiraatil Qur'an. Oleh karena itu, karena dalam hatinya banyak setan, sempit di dalam hatinya itu dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran susahnya luar biasa. Nah, sekarang kita renungi aja dalam diri kita. Dalam sehari berapa kebet? Atau mungkin nggak pernah kebet-kebetan? Jamaah? Allah. Dalam sehari berapa kali kebet kita baca Quran? Berapa halaman kita baca Quran? Jamaah? Berapa halaman? Ya, 3 atau tidak? Oh, antara 3 dan tidak hampir sama soalnya. Yang 3 halaman yang enggak juga enggak.
Gitu. Saking banyaknya setan di dalam hatinya. Baca Quran enggak? Muslim. Sementara dia mengharapkan Al-Quran bakal memberikan syafaat. Wal julub fil masajid, dan yadhiguna, dan mereka sempit untuk duduk, banyak setan. Walau ladzalika madhagu, andaikan enggak ada setan, mereka enggak bakal merasa sempit. Justru di hatinya banyak setan. Orang-orang dulu tuh kenapa hatinya enggak ada setan? Ngajinya banyak. Ngaji lagi, ngaji lagi. Kenapa? Karena enggak ada setan. Di zaman sekarang, dia hatinya setan. Bahkan terkadang dia sendiri lebih setan daripada setan. Gitu. Ala tara annal masru' alladhi dakhalahu syaitan. Coba engkau bandingkan, coba engkau pikir bahwa satu pertarungan yang kalau di situ kemasukan setan, apa yang terjadi? Satu pertarungan di situ ada setan, apa yang terjadi? Berantem kan? Berantem enggak? Berantem. Gitu. Awgal alladhi fihil jinni, atau yang orang kemasukan jinni. Makanya ada jinni jinni. Jinni tapi jangan dipahami bentuk jinni, soalnya itu perempuan. Gitu. Ya, jinni. Maksudnya jinni orang pada kemasukan jin. Orang kenapa bisa kemasukan jin? Karena zikirannya nggak kuat. Coba kalau misalnya zikirannya kuat, nggak bisa tuh jin masuk ke dalam hatinya. Saking kosongnya dia punya hati, jin masuk. Untuk ada jin gombal-gambel, ada jin apa namanya? Jin apa? Jin kuntet. Jin apa lagi? Jin ifrit, Masya Allah. Ya Allah. Idza qara'ta 'alaihil Qur'an kifa sih? Kalau engkau membaca Al-Qur'an, bagaimana mungkin tuh jin itu tidak berteriak? Pasti teriak kan? Makanya coba kita paksain baca Quran. Hati kita bergejolak pasti. Aduh, gimana nih, gimana? Tapi kalau kita udah biasa, udah nggak ada setannya. Setan itu kan proses. Ngeluarin setan yang ada di dalam diri kita itu proses. Dan itu namanya pertarungan. Satu pertarungan, kalau di situ ada setan, kita kalah. Makanya jangan biasakan dalam pertarungan hidup kita ada setan. Kita mau kerja ada setan, waduh nanti khawatir. Kerjanya kita, kalau kita misalnya mau bergaul ada setannya, Allahu Akbar. Kesetanan semuanya. Masyarakat kesetanan semuanya yang terjadi. Gitu. Sering saya katakan, di akhir Desember, saya yang sering katakan, bukan hanya tahun ini. Saya rasa mungkin sepulang saya dari Hadramaut Yaman, sering saya katakan, hati-hati jamaah. Tempatnya bala dan pusatnya musibah itu di Desember akhir dan Januari banyak. Itu saya katakan, entah itu pengajian saya di timur, barat, utara, selatan, di mana saya katakan dari zaman dulu. Cuma terkadang entah paham atau tidak jamaah atau jamaah hakikat ucapan akan itu adalah hal yang biasa, padahal sudah terjadi. Aja. Ibaratnya itu ucapan saya atau bencana. Ucapan saya dari dulu sih kelabu. Desember kelabu, gitu. November ya bisa aja. Kemudian ceria Desember kelabu. Bukan permasalahan ingat waktu hijau, bukan itu. Artinya banyak maksud di akhir Desember. Itu Natal buat mereka para Natal, silahkan. Kita kaum muslim Natalan nggak pakai ucapan Natal, pakai apalagi pesan agama, lakum dinukum waliyadin. Buat kalian agama kami agama kami. Gak ada percampuran dalam agama. Jaga wibawa kita seorang muslim, walaupun itu adalah seorang pimpinan sekalipun. Enggak ada kesalahan percampuran antar agama. Allahu Akbar. Besar di akhir tahun baru, di akhir
sengaja dibuat titik maksiat. Tidak datang murkanya Allah. Bahkan terkadang murkanya Allah udah datang, tapi masyarakat tidak pernah dengan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyalahkan alam. Mereka menyalahkan kondisi struktur tsunami itu di akhir Desember. Betul nggak? Dengan besarnya, dahsyat. Di Tegel. Nah, di situ katanya. Artinya banyak sekali maksiat. Bukan kita lihat tempat pemandiannya, banyak hal-hal yang dijadikan budaya Alhamdulillah dilakukan oleh umat Islam. Orang pakai berjilbab di situ. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lihat kalau misalnya di Sumatera sebelum adanya musibah, kita lihat berapa banyak, dan kita lihat semuanya. Kenapa di Jakarta? Nah, permasalahan di tempat banyaknya mereka para aulia Allah tertunda adab. Hati-hati nih. Di tempat banyaknya para aulia Allah dan para kaum saleh, pasar ikan dan sebagainya ikut dong tsunami, tapi cuma sekedar dampak kecil saja. Permasalahannya ada siapa di situ? Kalau misalnya kita lihat di Aceh ada, betul, itu Raja Islam pertama, tapi kan ketika tsunami tiba, kuburannya tidak mengapa. Ada tsunami sekitarnya, kuburannya tidak mengapa. Ada satu masjid yang didirikan oleh mereka para ulama-ulama saleh, bukan hanya Darussalam, Darul Rahman, Darussalam ya. Darussalam saja banyak sekali yang di Aceh. Ya Allah Subhanahu Wa Taala abadikan masjid dan musholahnya. Kemarin begitu juga bencana di Sumatera. Berapa banyak yang Allah abadikan masjid musholah. Ya Allah. Ini alamat-alamat seperti ini kan ulama-ulama sudah ngasih tahu dari zaman-zaman dahulu. Kenapa kita tidak pernah paham tentang alamat yang sudah dikatakan oleh mereka para ulama? Kemudian kita ikut-ikutan lagi. Tahun baru. Kalau lagi dijumplekan tuh, maksiat tuh kena kita. Ya kan? Kalau misalnya tuh maksiat lagi diberikan oleh Allah berbentuk bala dan musibah, orang yang datang dan ada di sekitarnya dapat bala. Kena bala dan musibah. Wa qala radhiyallahu anhu al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau berkata, fi wasfi hadza zamani annahu la sidqa fihi wa la taqwa, dalam mensifatkan, dalam memberikan kriteria zaman sekarang ini, beliau menyatakan udah nggak ada kejujuran dan udah nggak ada takwa. Udahlah, zaman sekarang udah nggak ada jujur, nggak ada takwa. Kenapa? Saking banyaknya maksiat. Wala tusaddiq bi wujudi ahadin fihi sidqun wa taqwa, jangan kau yakini adanya orang yang ada kejujuran dan takwa. Li adami dzalika fi, karena memang ketiadaan kejujuran dan takwa ini 200 tahun yang lalu. Ingat jamaah sekalian. Kalau Imam Abdullah bin Husain bin Tahir seringkali berteriak dapat banyaknya bala dan musibah gara-gara maksiat. Bagaimana di zaman sekarang? Kalau misalnya beliau hidup di zaman sekarang, waduh, teriakan beliau lebih banyak lagi. Wa iqdamuhum alal harami, dan masyarakat sudah lebih menghadap kepada perkara yang haram. Sering saya katakan bahwa pendapat Yahudi menyatakan jangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu pendapat Yahudi, jemaah. Tidak boleh ada di lisan kita berkata seperti itu. Jangankan sih yang halal, yang haram aja susah. Allahu Akbar. Seorang muslim sempat-sempatnya ngomong kayak begitu. Padahal seorang muslim kalau dia jujur saja, dia jujur, seorang muslim, dia bakal mendapatkan rezeki yang tak terkira. Dan rezekinya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di hadapan seorang muslim itu, di depannya itu adalah takwa. Yudahi i'radal awalina 'alal halal. Dan banyaknya masyarakat sudah menuju kepada perbuatan yang haram. Jadi mereka melakukan yang haram udah hal yang biasa. Mereka berbuka puasa di bulan suci Ramadan, merokok, minum kopi dan sebagainya. Hal yang biasa. La haula wala quwwata illa billah. Sakit sedikit batal, itu menurut mereka hal yang biasa.
Enggak sholat tarawih, mereka mengatakan kan sunnah itu adalah hal yang biasa. Jadi dijadikan perkara yang haram adalah perbuatan yang biasa. Dan ini udah banyak terjadi. Ya Allah. Kita merasakan lembutnya Rajab di majelis. Berapa banyak orang yang ada di luar majelis enggak merasakan lembutnya Rajab. Di kalangan-kalangan orang yang dekat kepada Allah, di dalam majelis, masjid, musala, merasakan nikmatnya Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa tadi, Masya Allah, Bapak Budi Asyadzili, Masya Allah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, dibaca bil ghadati wal asyi, pagi dan sore. Artinya ba'dal isya dan ba'da subuh, dibaca 70 kali. Lam tamussa lahun nar jildan, api neraka tidak bakal menyentuh kulit. Buat orang yang membaca di bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, diangkat kedua tangannya, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara sederhana, tapi ketika kita tinggalkan merugi. Ya kan? Kita udah sekarang berada di tanggal 3 Rajab. Ini aja kita udah merugi. Seakan kita nggak tahu bahwa ini adalah bulan apa. Padahal ini adalah bulan mulia, bulan yang sangat agung di sisi Allah. Bulan yang sangat agung di sisi Allah. Apa yang sudah kita lakukan di awal-awal Rajab sekarang ini? Sementara mereka udah dari awal Rajab, mereka udah mimpi Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah. Udah khatam Quran, udah banyak sedekah, udah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka sejahtera, hati mereka nyaman, aman, damai gitu. Bagaimana dia sekarang di 3 Rajab, jemaah? Kita introspeksi diri. Di Majlis Ta'lim At-Taqwa ini introspeksi diri, jemaah. Dan siapapun yang mengikuti kajian Majlis Ta'lim At-Taqwa ini introspeksi diri. Yudahi i'rad al-awwalin 'ala al-halal. Hadapannya mereka, masyarakat, untuk perkara yang haram, itu sengaja mereka keluar dari generasi awal itu dari yang halal. Orang-orang awal dulu yang mereka cari adalah yang halal. Berikutnya yang mereka cari adalah yang haram. Lianna al-awwalina aradu 'anil halal ihtiyatan li salamati wa wala balu. Padahal generasi awal kita, mereka para ulama-ulama kita, mereka bahkan hengkang dari perbuatan yang halal karena hati-hati dengan keselamatan, dan mereka tidak pernah peduli dengan yang halal. Dengan hal seperti itu maksudnya. Mereka yang halal aja takut, bagaimana yang haram. Mereka ini misalnya kerja. Aduh, kalau kerja ini saya gajian campur halal atau haram ya. Padahal udah ketahuan dia kerja, dia lihat dulu. Ya, kalau misalnya saya kerja di satu kantor, ada gak orang yang judi di situ? Ada gak bos yang judi di situ? Ada gak orang yang minum keras di situ? Ada orang narkoba gak di situ? Dia ngelihat hal-hal seperti itu. Banyak gak perempuan digandeng dengan bosnya? Banyak gak perempuan karyawan, laki dan perempuannya dengan sengaja untuk memegang tangannya, sengaja untuk berpacaran mesra? Itu berdampak dalam rezeki yang kita miliki. Itu berdampak dalam gajian yang kita dapat. Itu ketahuan halal, betul gak? Gajian kita halal, tapi kalau misalnya kita telusuri, apalagi orang yang punya misal, gajian lewat pemerintah misal. Ya misal gajian lewat pemerintah. Siapa yang gajian pemerintah di sini? Ini dia, misalnya Bapak ini zaman dulu. Pemerintah duit dari hasil pajak. Sementara pajak itu diambil dari berbagai macam. Ada dari pajak bangunan, ada pajak bumi, ada pajak maksiat. Bercampur di situ. Waduh, gimana nih? Sebelum diambil tuh rezeki, sebelum diambil gajian, disedekahkan kepada yang lain. Kenapa? Khawatir rezekinya bercampur maksiat. Dan itu udah ketahuan rezeki yang halal. Bagaimana kita sebagian orang, kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, dengan sengaja jual jamu dengan minuman keras, atau jualan judi gitu,
atau dia sebagai pekerja online judi atau judi online dan sebagainya, apalagi yang ketahuan haram. Harusnya kita berpikir jamaah sekalian, kalau hidup kita bukan hanya untuk kita. Satu persembahan yang halal, ya satu persembahan yang haram, walaupun cuma sekedar 1 rial atau cuma sekedar 1 rupiah buat anak dan istri, itu berdampak buat mereka. Itu berdampak buat mereka. Akhirnya pemikiran mereka blow on aja, jadi orang blow on. Atau mungkin naudzubillah min dzalik gagap atau gagal total dalam pemahaman. Disuruh beli mecin, atau dibeli bandeng. Suruh beli mecin, ngapa jadi beli bandeng? Gagal pemahamannya. Belajar nggak pernah serius. Kenapa? Karena ada percampuran rezeki yang haram di situ. Itu kemudian mendatangkan bala dan musibah. Padahal cuma sekedar 1 rupiah. Akhirnya anak dan istri mendapatkan bala dan musibah. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Itu kalau 1 rupiah. Bagaimana kalau 2, 3, 4, 10 rupiah? Bagaimana kalau 100 rupiah atau 1000 rupiah? 1 juta. Bagaimana kalau 100 juta dan lebih? Ini 1 rupiah jamaah. Berdampak buat anak dan istri dan berdampak buat dia. Kain kafan yang dia miliki nanti hancur total. Baru cuma sekedar 1 hari 2 hari di kuburan. Baru tiba di kuburan, orang belum lepas dari ziarah dari kuburan tersebut, udah langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari makan makanan yang haram. Nggak peduli. Biarin aja. Orang yang nggak peduli tentang rezeki, Allah nggak bakal peduli kepada dia. Jamaah, orang nggak pernah peduli dengan rezeki, Allah nggak bakal peduli dengan dia. Jadi mereka orang-orang terdahulu yang halal aja hati-hati banget. Ini kira-kira kerja saya halal gak? Kalau udah halal ya Allah, takut kehalalan saya ini bercampur dengan yang haram. Sebelum mereka ambil dan sebelum mereka kasih kepada istri, dalam gajian tersebut mereka keluarin dulu tuh berapa persen untuk sedekah. Khawatir kalau di situ bercampur haram. Wa haula'i waqa'u bil qasdi fil harami wala balu, sementara mereka sengaja melakukan perbuatan haram dan gak peduli lagi udah. Mereka melakukan haram dengan kesengajaan, sementara orang tempo dulu hati-hati dari perbuatan yang halal. Yang halal aja hati-hati, bagaimana yang haram? Gitu. Tuh lihat. Sampai kalau misalnya mereka mau makan di mana dan di mana, makan di mana? Tuh lihat prosesnya bagaimana. Tuh tukang jualan sholat enggak? Tukang goreng pisang sholat enggak? Kalau enggak sholat, aduh kayaknya enggak tegel dah untuk masuk ke tenggorokan. Yang jualan kopi itu sholat gak? Yang jualan teh sholat gak? Yang jualan susu sholat gak? Enggak, aduh. Kita demen-demen banget malah. Makan makanan yang berbarat-baratan atau yang berharam-haraman. Itu naudzubillah min dzalik. Kalau anjing panas, hotdog. Ketahuan hotdog. Itu kan cuma hotdogan. Masa kita mau makan makanan yang hotdog sih? Hotdog artinya apa? Anjing panas. Walaupun katanya bukan anjing katanya, tetap aja hotdog. Tetap aja hotdog. Ente muslim. Otak ente mau ditaruh di mana ente? Kita muslim jamaah. Kok terkadang minuman di gelas angker bir. Astagfirullah. Satu waktu pernah saya lagi maulidan, saya mau minum tuh gelas angker bir. Saya tahu betul itu minuman halal, teh, kopi. Tapi kenapa angker bir? Kan kalau misalnya saya minum kelihatan. Saya minum angker bir. Dan ini sering terjadi. Pernah. Allahu Akbar. Ini panitia nih belajar. Maaf Pri, kalau ada gelas angker bir, buang udah semuanya. Nggak pakai. Tahu gak angker bir? Nggak pernah dirasa kan? Alhamdulillah. Kelihatan sederhana. Di gelas angker bir atau itu apa namanya, itu yang palanya jenggotnya, palanya habis, dia punya rambut, jenggotnya putih semuanya, akeki semuanya, itu juga di sini. Allahu Akbar.
Kan airnya air halal, tapi kalau tempatnya bagaimana dok? Kita harus hati-hati dengan minum yang model seperti itu. Kita tahu betul airnya halal, betul airnya halal, tehnya halal, kopinya halal, betul, gitu. Atau mungkin banyak orang ketika tuh dia sholat pakai baju angker bir. Sholat itu seringkali, apalagi di Jumatan, angker bir. Gimana sih? Sholat pakai baju angker bir? Bagaimana sih? Hah? Oh ya Allah. Oh iya, enggak. Oh, masuk angker. Itu pakai baju terkadang, bajunya angker bir. Betul nggak jamaah? Ini gimana? Seorang muslim masa yang kayak gitu doang nggak tahu? Apakah nggak bisa baca? Gitu. Kita pakai baju yang apa namanya, yang berpolitik aja nggak layak kita pakai baju, gitu. Baju untuk sholat apalagi. Udah gitu gambarnya di belakang perempuan lagi, rambutnya beriak semuanya. Allah Akbar, pilihlah saya. Dia jadi imam lagi, kita jadi makmum. Waduh, ya itu nggak layak ya jamaah sekalian, hal-hal seperti itu. ومثلهم كالحرار في بعض الأماكن إذا شمت ريح اللحم hajat walam tamsik nafsaha malam ta'kul minhu. Demikian juga kalau misalnya ada aroma. Kita misalnya lagi berada di satu tempat, nyium aroma sate, misal. Waduh, pokoknya saya harus makan nih sate. Kalau nggak makan nggak bisa nih. Gitu. Atau aroma kopi, asik sekali aroma kopi. Pokoknya kalau saya ngopi nggak bisa, tahan nafsu. Kenapa harus yang seperti itu? Kemudian kita hambur-hamburkan nafsu kita. Idza syammat rihul laham, contohnya ketika tercium bau daging. Misalnya bau daging tercium, asik banget nih daging. Harus saya makan. Atau kalau misalnya kita di Jakarta tercium bau jengkol, asik sekali jengkol. Hajat itu langsung bergelora, dia punya semangat. Walam tamsik nafsaha, kemudian dia tidak ikat dirinya malam ta'kul minhu, kalau dia tidak makan. Harus dia makan. Pokoknya keinginan dia harus terlaksana. Ini kita harus jaga diri kita, nggak boleh kayak begitu. Keinginan harus terlaksana. Kita lihat anak kecil, kalau anak kecil udah mulai wangkong, nanti tuanya wangkong. Pokoknya kalau misalnya nggak dikasih permen, tuh guling-gulingan. Biarin, nggak usah. Mau dia guling-gulingan kayak, mau dia guling lagi kayak, udah biarin dia nangis habis, nggak ada masalah. Jangan diperturutkan. Kalau misalnya kecil tuh sudah mulai banyak diperturutkan, nggak dikasih permen, guling-gulingan dikasih. Nggak dikasih nggak dikasih duren, kemudian nangis, dikasih lagi. Kemudian nangis lagi, harus mau HP. Gitu. Pada akhirnya saya mau tuh perempuan Pak. Gimana dong? Pak, saya mau perempuan Pak. Apakah kemudian kita harus kasih itu perempuan? Karena sudah terbiasa satu anak, ketika dia mau dikasih. Ini bukan pendidikan jamaah sekalian. Kalau kita mau mendidik anak kita, tidak seperti itu. Tidak setiap kemauan anak kemudian kita perturutkan. Ingat nih, bukan karena kita nggak punya duit, bukan. Bukan kita nggak punya beli ini dan ini, enggak, kita didik anak. Jangan sampai semua kemauan harus diturutin. Biar anak guling-gulingan, biar anak nangis. Nanti ada waktunya dia selesai nangis, gitu. Jangan diperturutkan jamaah. Nanti bakal terbawa. Anak yang selalu diperturutkan akan terbawa emosinya sampai masa dewasa. Ini psikologi. Ada dalam satu psikologi seseorang itu, kalau selalu diperturutkan pada akhirnya sombong dia. Hati-hati nih. Jangan sekali kita memperturutkan semua kehendak anak. Gitu. Ya hati-hati ya jamaah sekalian. Kita cinta sama anak, tapi tanpa untuk menjerumuskan anak. Kok menjerumuskan? Iya jelas. Apa yang sudah dia maui kemudian kita kasih semuanya. Itu sama saja menjerumuskan anak. Oh kan kita sayang, cinta, bagaimana sayang?
HP yang isinya porno semuanya kemudian kita kasih kepada dia. Pak, HP porno dong Pak. Anak usia 4 tahun udah tahu tentang HP porno. Iya dah, demi anak tercinta. Iya, demi anak tercinta masuk neraka. Kita lihat anak kecil, usia masih kecil, tapi alam pikirannya udah kayak orang tua. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau di pesantren, mandirinya terlalu luar biasa indah. Bagus. Sebelum masa tua dia sudah mandiri. Tapi ini orang-orang yang ada di luar, tua sebelum tua artinya bukan keilmuannya tua. Gitu. Bukan keilmuan yang tua, maksiatnya udah tua. Dia berbuat maksiat udah seperti orang tua berbuat maksiat. Anak kecil, astagfirullah. Baru usia berapa tahun, pacar-pacaran. Kemudian kita biarkan. Akhirnya nanti menjadi pacar beneran. Kalau kita melihat, kita biarkan begitu saja. Hati-hati zaman sekalian. Anak semuanya ketika mau dikasih lagi, itu bakal memperturutkan datangnya syaitan di dalam dirinya. Hatta yudahinu famaha bigalili saminin fataskuna inda dalika galilan. Sampai pada akhirnya saking itu dia mau geloraknya itu, nafsunya itu tinggi mau makan daging, akhirnya di situ dicicipkan sedikit seperti minyak samin gitu. Akhirnya baru tenang. Astagfirullah. Seperti sebagian orang kalau udah ngerokok kemudian berhenti ngerokok kan susahnya luar biasa. Allahu Akbar. Coba lagi. Allahu Akbar. Padahal itu kan nafsu jamaah sekalian. Asalnya kan kita nggak ngerokok. Atau sebagian orang tuh asalnya kan nggak berbuat maksiat. Ketika dia sudah terbiasa maksiat, susah dia melepas dari kemaksiatan. Orang kalau udah biasa maksiat, susah untuk melepaskannya. Seakan itu adalah halal, padahal itu adalah haram. Ma'adalin nasi hawan fi ta'ati, karena nggak ada dalam diri manusia hawa nafsu dalam taat. Kalau taat nggak ada hawa nafsu, nggak ada. Kalau taat itu murni dari hawa nafsu, nggak ada hawa nafsunya. Kalau kita sholat Allahu Akbar nggak pakai hawa nafsu. Nggak ada ketika kita sholat kemudian, waduh cewek cantik banget ya, enggak. Kemudian ketika kita sholat kemudian kita pahami enak banget nih sebentar lagi THR misalnya, itu tidak seperti itu. Kalau lagi ibadah, sementara hidup kita semuanya ibadah, berarti nggak ada maksiat, nggak ada hawa nafsu. Nah, bagaimana hawa nafsu itu kita kuliti, bukan kita habisi, bukan kita kuliti dan kita tempatkan pada tempatnya. Jadi hawa nafsu itu bukan kita habisin, bukan, kita taruh pada tempatnya. Kalau kita habisin, kalau kawin nggak punya nafsu ya repot. Ya kan? Nggak jadi anak. Gitu. Wajib punya nafsu di situ. Nah, taruhlah nafsu itu pada tempatnya. Paham gak jemaah? Taruhlah nafsu pada tempatnya. Walau annaka 'allamta ahadan mughassiran fi salatihi aw fi qiraatihi aw syai'in min dinihi, andaikan engkau ini mengajarkan orang yang orang tersebut dalam sholatnya itu ada kesalahan atau kekurangan, atau bacaan sholatnya itu ada kekurangan, atau dalam agamanya itu ada kekurangan. Tarakal makan alladhi anta fih. Dia meninggalkan tempat yang engkau berada. Artinya kita lagi nasihatin orang kemudian kita ditinggal. Kan sering terjadi, kita nasihatin orang, malah dia ninggalin kita. Itu mending kita udah nasihatin orang tersebut malah jelekin kita lagi. Padahal harusnya dia berterima kasih sama kita. Wa in 'allamtahu fi masjidin taraka dzalikal masjid. Misal kalau engkau ngajarin orang di masjid, misal orang keluar dari masjid. Coba misalnya jamaah jadi ustaz, gilir ngaji, ada aja tuh orang keluar dari masjid. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ada aja tuh orang yang ada di dalam masjid keluar. 1, 2, 3. Itu sama aja nggak mau dapetin nasihat. Tapi kalau nggak ada pengajian, dia ada di masjid. Ini kan Masya Allah, sepengak-pengaknya orang, serusak-rusaknya orang, mau dinasihatin nggak mau. Kalau nggak ada jadwal pengajian, ada nggak dia di masjid? Ada.
Kalau perlu dia kongkok di masjid. Giliran ada pengajian keluar aja udah gitu. Kayak nggak ada butuh. Nanti kalau udah datangnya malaikat Israel nggak ada ampun dia. Nanti kalau udah di dalam kubur nggak ada ampun buat dia. Gitu. Dia nggak peduli kepada agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dirinya aja nggak peduli, bagaimana buat anak dan istrinya? Bagaimana dia mau mengkader anak dan istri menjadi soleh dan soleha? Fama ada ma'aka alla tagisam fi'lahu dzalika yatrukuhu ayyuhuma ahsan wa ula. Kemudian dia balik lagi bersama engkau. Bagaimana pendapat engkau yang bagus? Fatatlubu dzalika wa turaih minhu. Engkau nuntut dia kemudian engkau jaga dia. Walam yazil nas yatanaqasuna hatta yablughal kitab ajal. Sementara kebanyakan orang itu selalu berbuat yang merugikan diri mereka sampai udah datang kematian. Kalau udah datang kematian baru mereka sadar. Tapi udah datang kematian. Kalau nggak datang kematian biarin aja, majelis saja. Mau rojab buat ente, buat anak nggak pakai rojaban. Sya'ban buat ente, buat anak biasa. Ramadan buat ente, buat anak biasa. Gitu. Giliran kematian dia nangis, kita nggak dengar aja, gitu. Kita yang ada di alam dunia nggak dengar tangisan dia. Ketika di dalam kubur, rintihan yang sangat luar biasa. Untung kita nggak dengar. Alhamdulillah kita nggak dengar. Kalau kita dengar, nggak ada habis-habisnya tuh rintihan derita orang yang berada di dalam kubur. Kalau di dunia sih bisa aja dia, nggak peduli. Apalagi tidur, turun hujan atau gerimis, kemudian udah tarik selimut lagi, gitu. Dia nggak tahu hidupnya bakal sebentar lagi habis. Walau bagu ala halatin wahidatin lama gamati sa'ah. Andaikan tersisa aja, udah kiamat tiba, udah. Ya Allah. Dia nggak terasa bahwa sebentar lagi kiamat, dia nggak terasa sebentar lagi dia meninggal dunia. Bolehlah mungkin dia nggak mendapatkan kiamat besar, tapi setidak-tidaknya dia mendapatkan kiamat kecil, yaitu kematian. Siapapun kita mendapatkan kematian. Dan itu hukumnya wajib, pasti kita mendapatkan kematian, pasti. Wa qala radhiyallahu anhu mata farihta bi syai'in min umri dunya wa tuma'nanta bih. Kenapa? Dan kapan engkau bisa bergembira dengan urusan dunia dan engkau merasa tenang? Aneh. Dapat dunia malah tenang. Dapat dunia girang. Kita. Kalau dapat dunia girang, kalau dapat duit girangnya segirang-girangnya. Nggak pernah kita kalau misalnya di satu persimpangan jalan, kemudian kita ketemu orang soleh, nggak merasa alhamdulillah, ya kan? Padahal itu nikmat yang lebih luar biasa daripada kita berjumpa dengan uang. Tapi tetap aja, kalau ini ya Allah udah Rajab, sebentar di Sya'ban, habisnya Ramadan, enaknya kan punya uang banyak. Uang banyak buat apa? Kalau ditanya, buat apa uang banyak? Gitu. Kalau itu alasannya buat berbuat maksiat. Kebanyakan orang ketika dia duitnya banyak malah maksiat. Tadi di awal pengajian kita, ada orang banyak uang, bukan bermalam dia berada di dalam rumahnya udah mulai dia maksiat lagi, keluar ke sana ada duit, gitu. Makanya jangan sekali-kali meramaikan tahun baru, apapun bentuknya, karena itu adalah tradisi Nasrani dan Yahudi. Siapa orang yang mentradisikan Yahudi atau Nasrani, di malam-malamnya dikhawatirkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Siapa yang mau Yahudi atau Nasrani mati? Dalam keadaan Yahudi mau nggak? Dalam keadaan Nasrani mau nggak? Kalau nggak mau, jangan syiarkan ajaran mereka. Kita tahu dua-duanya neraka. Dan kita jangan mau di keduanya atau salah ke satu keduanya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Atau jalan-jalan tuh, naik motor, naik apa semuanya. Hati-hati mensyiarkan tahun baru. Tahun barunya bukan tahun baru kita.
hari-hari final di awal Desember sampai akhir dan awal Januari. Awal-awal Januari itu hari-hari final maksiat. Sudah dibuktikan dalam buku dunia, di situ tempat dan markaznya maksiat dan turunnya bala dan musibah. Kalau kita nggak paham juga, sungguh tidak beruntung. Fantana gisu aglin wadinin, kalau engkau mendapatkan dunia kemudian engkau bergembira, berarti engkau kurang akal, berarti gila. Orang yang kurang akal gila. Duit makin banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah makin meningkat, alhamdulillah. Ngaji enggak? Sehari dia dapat duit banyak tapi ngaji enggak, dia girang. Orang gila dia. Namanya nagisu aklin, akalnya kurang. Wadinin, bukan cuma sekedar orang gila, orang nggak tahu agama kalau begitu jadinya. Ya Allah. Mati ya? Oh, seterusnya. Itunya. Oh itunya. Tadi dibilang. Itu yang dicas. Nyala ini betul bre. Itunya bre baterainya. Baterainya habis. Bukan makin jin. Iya itu nyala. Itu juga sama. Ya baik. Jadi barang siapa yang bergembira dengan dia dapat dunia, itu berarti engkau akalnya kurang, agamanya kurang. Kita nih lagi kerja dapat tarikan yang tadinya kita di bawahan direktur, kemudian kita jadi direktur. Bangga kita. Akal kita kurang kalau gitu. Lagi dikasih dunia, akalnya kurang. Sementara dia masuk ke Rajab nggak pernah bersyukur kepada Allah, nggak pernah bergembira dia masuk ke Rajab. Dia nggak tahu bahwa Rajab lebih segalanya daripada apa yang dia miliki. Wa ziyadatu ahadima, atau tambah salah satu keduanya. Astaghfirullahaladzim. Au naqsu, atau berkurang dunia, gara-gara dunia berkurang, kemudian dia sedih. Lagi enak-enak kerja, berhenti kerja, pakai sedih. Emang apa sedih? Dunia. Lagi enak-enak punya banyak duit, tahu-tahu sedikit duit. Emang apa sedih? Itu kan dunia. Kenapa harus pakai sedih? Yastalzimu mithlu fil akhir. Ini betul mati. Enggak disetrum. Iya. Oh, ya udah. Ya, udah enggak apa-apa. Wala asana ahli zaman tadbir dinihim wala dunyahum. Tidak ada yang lebih baik buat ahli zaman kecuali orang yang mendayagunakan agamanya. Jadi orang yang ahli zaman yang agamanya baiklah, itu adalah sebaik-baiknya orang. Wala dunyahum, bukan orang yang memperindah dunia. Duitnya makin banyak itu bukan, enggak kriteria orang baik. Walaupun duitnya itu buat sedekah sana sini, tetap dunia. Terkadang kita malah sebagian orang membanggakan anaknya yang duitnya banyak daripada anaknya yang menjadi tukang marbot masjid atau tukang beduk masjid. Gitu. Lebih membanggakan anaknya yang jadi tukang manajer, yang menjadi tukang direktur, yang jadi tukang apa namanya. Gitu. Balum fi amri dunyahum kala'inil awra. Orang yang bangga dengan dunianya, orang yang kalau misalnya dunianya banyak girang, dunianya sedikit dia sedih. Itu ketika di akhir hidupnya, lihat nih, kala'inil awra, seperti orang yang matanya picek. Jadi di akhir hidup orang yang bangga dengan dunia, nanti sebelum kematian seakan matanya picek. Maksudnya matanya picek bukan dia punya mata picek. Gitu. Dhaifatan nazar.
lemah pandangannya, bukan disebut dengan lemah pandangan secara zahir. Itu disebut dengan picak, dia nggak tahu kebaikan. Jadi di akhir hidupnya malah dia nggak tahu kebaikan. Coba kita lihat banyak orang di akhir hidupnya nggak tahu kebaikan. Gitu, kasihan banget. Sebentar lagi dia meninggal dunia, dia malah coba-coba berbuat maksiat. Wa fi dinihim kala'inil amiyah. Sementara permasalahan agama seperti buta mata, nggak bisa melihat. Kalau masalah agama dia nggak pernah tahu. Di zaman sekarang banyak sekali. Kalau masalah bencana tahu dia. Kalau uang sekarang, uang 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah, berapa dolarnya, berapa ringgitnya, berapa realnya, dia tahu. Betul-betul dia tahu. Masalah dunia, pergerakan perpolitikan yang ada di sana dan sini, timur, barat, dia tahu semua presiden. Tapi sholat aja dia enggak. Ngaji aja dia enggak. Zakat aja dia enggak ngerti sedikit pun tentang permasalahan zakat. Wa kullama dar zaman taghayyar ahluh. Setiap perkembangan zaman, penduduk zaman itu berubah, jelas. Berubah tergantung siapa yang merubah. Fatal insana yaksuru an mumatsalati banihi. Berapa banyak tuh orang nggak pernah, atau berapa banyak tuh manusia nggak, sedikit sekali menampilkan kebaikan agama anaknya, nggak pernah mendidik anaknya. Wa ya'jizu fi dinihi wa dunya, lemah dia tentang agama dan dunianya. Hatta fil quwwati wal himmah, sampai bahkan untuk permasalahan kekuatan dan semangat agama nggak ada sedikit pun tentang semangat agama. Lemah sekali. Nggak ada kekuatan dia dalam beragama. Wa ya'rifu maradul qalbi wa yu'rafu maradul qalbi, diketahui hatinya sedang sakit. Dia sedang sama Allah. Untuk tergerak membaca salawat pun tidak, padahal dia butuh salawat kepada Rasulullah. Wa naqsadinihi wa aqli, dan dia tahu bahwa agama dan akalnya udah berkurang. Orang semakin tua daya ingatnya semakin berkurang, tapi maksiat malah semakin banyak. Udah makin tua dayanya kan berkurang. Dia punya mata berkurang, dia punya kekuatan berkurang, semuanya dia berkurang. Tapi maksiatnya makin berani. Astagfirullahaladzim. Wa arafu bi min ghairi, padahal kan dia lebih tahu daripada orang lain. Dia tahu tentang siapa dia lebih tahu daripada orang lain. Tsumma la yahummu dzalika, tapi dia tidak pernah peduli tentang masalah agamanya. An yaqsida tabiban min atibail qulub, enggak pernah dia datang kepada dokter hati. Siapa dokter hati? Ulama. Enggak pernah diambil gaya akhlaknya, enggak pernah diambil ilmu kemudian diamalkannya. Padahal tuh yang disebut dengan atibaul qulub, dokternya hati, yudawi, mengobati hatinya. Kalau kita kepada ulama itu hati kita terobati. Wa islamul amr ila, hatinya ulama kepada ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa fungsinya ulama di hadapan umat baginda Rasul Muhammad. Enggak pernah sadar kita. Dengan adanya ulama urusan kita baik semuanya. Enggak pernah tersadarkan kita. Walau enggak pernah sadar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah. Karena terkadang di balik satu kejadian itu hikmah. Kalau kita ambil kehidupan, dia balik kejadian hikmah. Kita dan nabrak kita berhati orang itu kita bisa berangkat umroh. Iya. Ada apa namanya? Di balik segala sesuatunya itu ada hikmah. Makanya jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Jangan. Ya Allah, kenapa sih saya begini? Orang-orang udah pada kaya, saya masih begini aja. Jangan.
Orang bisa jadi kaya malu lupa sama Allah. Kita alhamdulillah masih ngaji. Itu justru lebih istimewa daripada orang kaya dengan kayanya. Walau adna maradin fi badani lahtamalah. Tapi kalau misalnya dia kena penyakit, dia buru-buru, dia peduli dengan penyakitnya. Waduh, dapat rabies, dapat serangan jantung, dia berobat langsung. Dia dapat apa namanya penyakit apa yang putih-putih? Pano, kadas kurap. Iya, pano, kadas kurap langsung beli karpana. Beli kadas kurap apa namanya? Ya udah gitu namanya. Beli. Tapi hatinya kotor, gak diobatin. Hatinya kotor nggak datang ke ulama. Tapi kalau misalnya kadas, kurap dan sebagainya, datang langsung buru-buru ke dokter. Bahkan nggak ada dokter, kita ketok pintunya dokter gitu. Saya sakit, dokter saya sakit. Nggak pernah kita ketok ke rumah ulama. Ulama saya sakit, nggak pernah. Padahal penyakit batin lebih dahsyat daripada penyakit batin lebih dahsyat daripada penyakit zahir. Wa talabal mudawa, kemudian langsung zahirnya sakit langsung minta obat. Waduh nih ya gimana nih saya jantungannya cepat mati dah. Ya saya kena ini, waduh cepat mati dah. Waduh, dia takut mati. Langsung berobat dengan berbagai macam obat Cina, obat Jepang, obat Korea, sampai obat orang Korea dia beli. Bukan Korea dia, orang Korea dia beli semuanya. Kenapa? Takut mati, hatinya rusak, dia nggak baik ya. Wa yuqalu innal maridha 'araf bi'illati min at-tabib. Padahal pernah dikatakan bahwa orang yang sakit lebih tahu pengobatannya daripada dokter. Iya kan? Nah kita kan tahu sebenarnya penyakit kita ini sombong. Penyakit kita mau dipuji orang, Kalau misalnya kita dijelekan orang, kita marah. Kan kita tahu penyakitnya. Kenapa nggak buru-buru ngobatin? Kenapa? Gitu. Terhijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, jadi tanggal 24 Januari Maulid kita Sulhul Majami. Semuanya udah dengar. Dan semuanya sudah tahu. Hazami tahu kan? Bang Iskandar Kebayoran Lama tahu kan? Mana Iskandar? Ada? Oh ada. Ini tahu kan? Tanggal 24 Januari ada apa? Ada ini majelis? Hah? Ada apa? Bapak Hazami? Ayo Bapak Hazami, ada apa? Iya, ada maulid, Masya Allah. Ada maulid dan orkestra. Dan maulid Isra Mi'raj dan Haul. 24 Januari diingetin, kerjasama kita. Sebentar kita ketemu, toto maulid, Masya Allah. Dan saya mengharapkan betul-betul di setiap hari minggunya datang. Itu cara cepat untuk mengobati hati di hari Minggu itu. Cara cepat untuk mengobati hati. Hadir aja udah hadir. Mau kita masuk atau enggak, hati kita masuk atau enggak apa-apa. Yang penting banyakin ngahadir aja dulu. Nanti berproses. Karena segala sesuatu keberhasilan tergantung proses kesungguh-sungguhan. Nggak bisa orang yang disebut dengan berhasil tanpa sebuah kesungguh-sungguhan. Ya datang aja, datang. Mau hujan kayak mau sebentar kan, gitu. Wallahu a'lam. Udah. لا بإذن الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتح إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين ngaji madhab sini ya? أجمعين Enak kan ngaji begini. أي سيد عمر بن يوسف برغل سمرقندي وسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الهبشي والحبيب علي بن حسن الغطاس والحبيب علي بن حسين الغطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر باشين والشيخ محمد بن أحمد مسموس وكيدي محمد شافي هدامي بن محمد صالح ريدي وجميع مشايخ وتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتبشرهم برحمته والمغفرة ويهنا على لا إله إلا الله ويدفن عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاشعيها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد للغفور ذي العبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجينا ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام وعلى واستر لنا العورات واستر لنا العورات ومولودنا وسائر محمد محمد بالمصطفى
أوصلني لحظة بكل لحظة بكل لحظة بكل صلاة عليه